Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Caranya cukup mudah, tetapi sebelum saya lanjutkan, tolong untuk di-subscribe dan di-like dulu supaya saya bisa mengembangkan channel ini dengan baik. Pertama, apa yang kita lakukan setelah masuk pada google.com, maka kita klik yang 6 ini, titik 6, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada Classroom. Kemudian setelah ini klik plus, kemudian buat kelas. Buat kelas, kemudian kita centang persetujuan ini. Nah, ini kemudian tinggal mengetik nama kelas. Contohnya misalnya kelas 10 MIPA 1 misalnya. Kemudian ini bagian bisa diisi dengan semester ganjil. Tahun pelajaran misalnya 2020-2021. Mata pelajaran misalnya ekonomi. Ruang bisa usah diisi ya. Kemudian klik buat. Tunggu sebentar beberapa saat, maka sebentar lagi akan muncul kelas yang kita buat. Karena masih lihat lah ini ya. Ini kelas yang sudah kita buat. Kelas sudah jadi ini ya. Kelas sudah jadi, kelas 10 IPA 1 pada semester ganjil tahun 2020-2021 ya. Kemudian misalnya ini mau ditambahkan 10 MIPA 1 mau ditambahkan ini misalnya mau dibuat kurang, kalau misalnya namanya 10 MIPA 1 mau ditambah dengan nama kelasnya misalnya 10 MIPA 1 ekonomi misalnya. Maka tinggal diedit, kemudian kita simpan kembali. 10 MIPA 1 ekonomi. Sudah jadi kelasnya. Tetapi kelas ini kemudian terdiri dari forum, kemudian tugas kelas, kemudian anggota, kemudian nilai. Ada 4 menu utama yang ada di dalam setiap kelas. Maka sebelum melanjutkan ke kelas yang lain, kita ketahui dulu. Pertama adalah forum. Forum ini fungsinya apa? Forum ini fungsinya untuk komunikasi dengan siswa. Pengumuman terhadap siswa misalnya, maka digunakan melalui forum ini. Pemberitahuan, ada informasi, ada jadwal, ada apa gitu, melalui forum ini. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan posting materi, mau melakukan posting tugas, maka tempatnya di tugas kelas. Bagaimana cara membuat tugas kelas? Maka tugas kelas ini Bapak Ibu harus membuat topik terlebih dahulu. Apa gunanya topik ini? Topik ini gunanya adalah misalnya membuat folder-folder atau membuat kamar-kamar supaya materi-materi yang dimasukkan tidak berantakan. Misalnya topik pertama adalah kita buat folder absensi misalnya. Kamar absensi. Jadi seluruh absensi masuk pada folder ini. Kemudian yang kedua misalnya membuat folder tentang bahan ajar. Misalnya. Jadi bahan ajar dimasukkan di dalam bahan ajar. Kemudian yang ketiga misalnya kita buat folder lagi tentang media pembelajaran. Kemudian misalnya yang keempat kita
buat folder lagi tentang LKPD, gambar kerja serta didik. Misalnya cukup kita buat 4 ini. Kemudian ini misalnya absen diletakkan di atas paling atas, bisa dipindah. Letakkan sini absen, kemudian setelah absen misalnya bahan ajar dulu misalnya boleh, misalnya dipindah, kemudian setelah bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD paling belakang. Nah, ini adalah tentang folder-folder tempat atau kamar-kamar atau topik-topik yang akan digunakan Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara memasukkan anggota, ini klik anggota. Anggota ini belum ada siswanya sama sekali. Bagaimana cara memasukkan siswanya? Kita tunggu pada video selanjutnya. Demikianlah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.